Selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-teman dan juga Bapak Tony. Nah, hari ini kami akan menjelaskan tentang webinar KWN dan juga Pancasila yang telah kami ikuti. Nah, anggota kelompok ini ada 3 orang. Pertama ada saya, Edward Leonard Pranata, selanjutnya ada Ruben Sandi, dan juga ada Valian. Kita akan mulai dulu ya dari Ruben Sandi. Oke, terima kasih atas waktunya, Edward. Webinar pertama kami ini tentang Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Peringatan Kedaulatan Negara. Isi utama dari Keputusan Presiden tersebut adalah ditetapkannya pada tanggal 1 Maret menjadi Hari Besar Nasional dengan nama Hari Peringatan Kedaulatan Negara. Hari Peringatan Kedaulatan Negara dirumuskan tanpa penokohan terhadap figur-figur tertentu. Proses pengusulan telah dilakukan dan pada tahun 2018, tepatnya tanggal 23 Juli 2018, terdapat 244 dukungan baik dari Yogyakarta ataupun dari luar Yogyakarta. Keputusan Presiden ini didasarkan pada naskah akademik yang disusun dan diseminarkan dari tingkat lokal dan nasional yang menghadirkan sejarawan akademis yang profesional. Keputusan Presiden ini didasarkan kepada serangkaian peristiwa penting. Keputusan Presiden ini bukan historiografi, melainkan ditetapkannya menjadi Hari Nasional pada tanggal 1 Maret tersebut. Kedaulatan adalah segala daya upaya yang dilakukan oleh tokoh-tokoh bangsa yang terjadi dalam berbagai peristiwa besar. Tujuan dari pengusulan peristiwa 1 Maret tersebut adalah yang pertama, menghargai jasa pahlawan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, untuk meneguhkan semangat nasionalisme dan kebangsaan. Yang ketiga, untuk mengingatkan kembali tentang pentingnya seluruh komponen bangsa yang bersatu kembali kepada cita-cita awal revolusi kemerdekaan yang Indonesia yang merdeka, berdaulat, menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dampak peristiwa 1 Maret tersebut adalah yang pertama, untuk membuktikan kepada dunia internasional bahwa tentara Indonesia dan masyarakatnya masih ada. Yang kedua, untuk menunjukkan kesatuan komponen masyarakat dan pertahanan kemerdekaan. Yang ketiga, dengan ada peristiwa ini menjadikan PBB untuk mendesak Belanda kembali ke meja perundingan. Yang keempat, rentetan peristiwa yang diakibatkan oleh peristiwa ini adalah pengakuannya kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda. Setelah kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, kedaulatan kita ini terganggu dengan adanya yang pertama, kedatangan sekutu. Yang kedua, ibu kota pindah ke Yogyakarta. Yang ketiga, perjanjian Linggarjati. Yang keempat, terjadinya agresi militer Belanda yang pertama. Yang kelima itu adanya perjanjian Redfield. Dan yang keenam, terjadinya agresi militer Belanda yang kedua. Tokoh-tokoh serangan umum 1 Maret 1949. Yang pertama, M.R. Sudarisman pada tanggal 21 Februari 1949, dia dipanggil oleh Sultan Hamengkubuwono IX untuk membicarakan serangan umum di Kepatihan. Yang kedua, Jenderal Sudirman. Yang ketiga, M.R. Sudarisman Purwokusumo dan Leto Marsudi. Yang keempat, Kolonel Bambang Sugeng. Yang kelima, Kolonel Gatot Subroto. Cara Yogyakarta merayakan tanggal 1 Maret. Yang pertama dengan upacara bendera. Yang kedua, membunyikan sirene jam 6 pagi selama 1 menit. Yang ketiga, melakukan pemeliharaan tempat tugu, monumen, tetengel, dan situs. Yang keempat, melakukan analisis, identifikasi, dan dokumentasi peristiwa tingkat lokal, regional, dan nasional agar sejarah tetap lestari. Yang kelima, menyelenggarakan berbagai aktivitas terkait peristiwa tanggal umum 1 Maret. Yang keenam, membuat media informasi dan edukasi terkait serangan umum 1 Maret 1949 dan atau peristiwa lainnya. Nah, oke. Untuk webinar kedua ini, kita ada webinar dengan tema kesadaran demokrasi.
Demokrasi di Indonesia sendiri itu berarti rakyatnya memiliki hak dan kewajiban yang sama. Nah, di negara Indonesia sendiri itu adalah negara demokrasi dan juga Indonesia juga merupakan negara nomokrasi. Apa itu negara demokrasi? Negara demokrasi itu seperti yang di atas, yang yaitu kedaulatan itu milik rakyat ya. Jadi rakyat dapat memilih masa depannya sendiri dengan suara-suaranya. Nah, apa itu negara nomokrasi? Negara nomokrasi atau yang kedaulatan hukum ini berarti rakyatnya itu dibatasi oleh hukum. Jadi negara Indonesia itu demokrasi di negara Indonesia itu kita dapat jelaskan dengan rakyat yang memiliki hak dan kewajiban yang sama serta dibatasi oleh kedaulatan hukum yang sama juga. Oke. Selanjutnya di demokrasi sendiri ada 11 prinsip ya. Kita bisa baca di sini. Pertama, kedaulatan rakyat. Jelas demokrasi itu adalah kedaulatan rakyat. Yang kedua, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. Seperti yang dibilang tadi, rakyat dapat memilih masa depan sendiri. Berarti yang diperintah ini adalah rakyat. Kekuasaan mayoritas seperti yang biasanya terjadi di Indonesia, yang seperti biasanya voting ya, pemilihan yang dimana suara mayoritas atau suara terbesar adalah suara yang didengarkan atau yang menang gitu. Hak-hak minoritas juga pasti harusnya sama seperti mayoritas, karena seperti yang tadi, demokrasi itu hak dan kewajibannya sama untuk seluruh rakyat. Jamin hak asasi manusia. Yang keenam, pemilihan yang bebas dan jujur untuk pemilihan pemimpinnya ya. Nah, ketujuh, persamaan di depan hukum. 8, proses hukum yang wajar. 9, pembatasan pemerintah secara konstitusional. 10, pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. 11, nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Selanjutnya, di penopang demokrasi itu ada beberapa unsur. Di antaranya adalah 1, negara hukum. Kedua, masyarakat madani atau masyarakat sipil. Ketiga, infrastruktur politik. Dan yang keempat adalah pers yang bebas dan bertanggung jawab. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor pendukung demokrasi, yaitu 1, keterbukaan sistem politik. Kedua, budaya politik partisipatif egalitarian. Ketiga, kepemimpinan politik yang kerakyatan. Keempat, rakyat yang terdidik. Rakyat yang terdidik ini cukup penting ya, karena pemimpin itu akan lahir dari rakyat. Jadi rakyat yang terdidik akan membuat dan melahirkan pemimpin yang terdidik juga. Kelima, partai politik yang tumbuh dari bawah. Keenam, penghargaan terhadap hukum. 7, masyarakat madani yang tanggap dan bertanggung jawab. 8 adalah dukungan dari pihak asing. Nah, selanjutnya, contoh demokrasi di Indonesia yang paling umum dan paling sering ditemukan itu adalah pemilu atau pemilihan umum ya, baik secara daerah ataupun nasional. Nah, kita bisa lihat di pemilu itu punya asas seperti yang tadi dijelaskan di prinsip demokrasi tadi, itu ada yang pemilihan secara jujur dan adil gitu kan, bebas. Nah, jadi kita di pemilu ini ada asas, ada 6, yang itu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, untuk mengingatnya, jika ingin diingat, kita bisa dengan mudah ingat aja luber jurdil gitu. Selanjutnya kita bisa lihat lagi pembuatan kebijakan. Ini juga demokrasi ya, karena pertama, kebijakan itu akan dibuat dari suara rakyat didengarkan dan akan diproses oleh pemerintahan, baik secara yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Nah, selanjutnya kebijakan akan selesai dan jadi. Nah, kebijakan itu tidak akan langsung ditetapkan. Nah, tapi akan dicoba dulu, dites, dan akan mendapatkan feedback dari rakyat. Feedback itu akan diproses lagi secara luas ya. Lalu akan dikeluarkan kebijakan baru. Walaupun kebijakan itu nanti juga sudah ditetapkan gitu, akan dapat suara dari rakyat atau feedbacknya lagi, yang dimana di masa depan akan diproses dan mungkin kebijakan juga akan berubah begitu, terus menerus seperti itu. Selanjutnya, salah satu contoh demokrasi yang dijalankan mahasiswa selain pemilu tadi ya, dan juga banyak yang lainnya. Salah satu contohnya yang di universitas adalah PEMIRA atau pemilihan raya. Pemilihan raya ini sendiri itu untuk memilih misalnya badan eksekutif mahasiswa dan yang lainnya. Itu PEMIRA ini sendiri juga sudah dilakukan oleh banyak universitas di Indonesia. Nah, PEMIRA itu intinya seperti pemilu dan juga memiliki asas juga yang sama seperti pemilu. Nah, PEMIRA di pandemi saat ini dilakukan secara online dengan e-voting. Walaupun banyak yang tidak setuju karena dianggap kurang adil gitu ya, dan juga kurang bebas dan banyak kurangnya lah gitu. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Valian.
Jadi webinar yang ketiga yang kami ikuti bertema kewarganegaraan ganda. Kewarganegaraan merupakan keanggotaan seseorang dalam kontrol satuan politik tertentu yang dengannya membawa hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Negara-negara di dunia itu menganut dua asas. Yang pertama itu ada ius soli, yang artinya berdasarkan tempat lahir. Asas yang kedua adalah ius sanguinis, yang berdasarkan keturunan. Indonesia sendiri itu menganut asas ius sanguinis. Permasalahan anak yang berkewarganegaraan ganda. Yang pertama, anak yang tidak mendaftar pasal 41. Kedua, anak lebih dari 21 tahun yang tidak melakukan pilihan kewarganegaraan. Ketiga, anak lahir dari kedua orang tua WNI di negara ius soli. Keempat, ketentuan negara asing yang tidak mengakui dan memberikan fasilitas jika masih memegang paspor Indonesia. Kelima, tidak bisa mewakili negara Indonesia di beberapa forum internasional. Permasalahan keluarga yang berkewarganegaraan ganda itu tidak bisa tinggal selamanya, lalu tidak bisa bekerja jika tidak disponsori perusahaan. Strategi dan upaya yang dilakukan. Yang pertama itu adalah pengembangan dan penyempurnaan aplikasi kewarganegaraan yang disingkat SAKE. Kedua, penyusup RPP nomor 2 tahun 2007 tentang cara permohonan kehilangan dan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia itu ada 3. Yang pertama, penyederhanaan persyaratan dan administrasi. Selanjutnya, biaya PNBP lebih murah. PNBP itu adalah penerimaan negara bukan pajak. Ketiga, diatur tentang naturalisasi murni dan naturalisasi bagi ABG. Selanjutnya itu ada integrasi data dan aplikasi kewarganegaraan dengan instansi terkait. Dan yang terakhir, penguatan koordinasi. Diaspora digunakan untuk merujuk kepada bangsa atau penduduk etnis manapun yang terpaksa atau terdorong untuk meninggalkan tanah air etnis tradisional mereka. Diaspora Indonesia atau orang Indonesia perantauan adalah orang-orang dengan keturunan Indonesia yang menetap di luar Indonesia. Istilah ini berlaku bagi orang-orang yang lahir di Indonesia dan berdarah Indonesia yang menjadi warga negara tetap atau menetap sementara di negara asing. Diaspora Indonesia ada sekitar 8-10 juta, di mana 4,6 jutanya masih WNI dan sisanya ex-WNI. Peran diaspora sebagai salah satu non-state actor dalam hubungan internasional dan juga sebagai agen perubahan tanah air yang diharapkan dapat dimaksimalkan apabila secara efektif. Diaspora dapat berpotensi membawa aset dalam bentuk human, capital, skill, wealth, and networks. Kewarganegaraan ganda atau dui kewarganegaraan di satu sisi merupakan suatu hal yang menimbulkan pandangan politis baik dari perspektif teoritis maupun kontemporer. Di sisi lain, sejak lama ada kecenderungan muncul hak-hak individu yang berlanjut menjadi hak prerogatif terhadap keanggotaannya yang bersifat penuh dalam komunitas politik. Salah satu kecenderungan utama yang muncul sejak beberapa dekade yang lalu adalah meningkatnya pemenuhan hak-hak individu vis-a-vis hak prerogatif negara di negara-negara demokrasi liberal, yang sebagian besar diantaranya merupakan negara-negara imigrasi. Salah satu hasil pokok dari kecenderungan ini adalah semakin meningkatnya toleransi terhadap kewarganegaraan ganda. Oke, sekian presentasi dari kami. Terima kasih.